kedatangan tamu spesial malam ini yang bisa sharing pengalaman sama kita. Ya, siapa sih tamu spesial ini gitu ya, teman-teman pasti penasaran. Nah, kita akan puterin video profilnya. Kita akan kenalan dulu sama yang namanya Kak Bianca. Oke, saya akan puterin videonya ya. Bianca adalah ibu dari 3 anak, aktif dalam pelayanan di gereja dan penggemar traveling. Keahliannya adalah mengelola sebuah acara sejak awal tahun 2000 hingga hari saat dia didiagnosis kanker payudara oleh dokter pada September 2021. Roh Kudus memberi ketetapan hati untuk mengangkat kedua payudara dan benar. Dokter juga menganjurkan untuk melakukan mastektomi ganda. Dan dengan pertolongan kekuatan Roh Kudus, dia menyetujui untuk keputusan ekstrim ini. Itu adalah keputusan iman yang dia ambil. Dia merasakan hati yang penuh damai, sukacita, dan penuh harapan pada hari yang dia putuskan. Perjalanan ini adalah babak baru dalam hidupnya, dan dia percaya bahwa Yesus Kristus telah menyiapkan masa depan yang penuh harapan untuknya. Mari kita beri tepuk tangan buat Kak Bianca Melonius. Selamat malam Kak Bianca. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih, kita senang banget kedatangan Kak Bianca di sini. Puji Tuhan buat kesempatan yang luar biasa. Aku tahu ini kuasa Tuhan yang menggerakkan kita ketemu semua di sini ya. Silahkan, jadi kita beri waktu buat Kak Bianca kesaksian dulu ya Kak. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan buat teman-teman yang pengen nanya, langsung aja boleh nanya, raise hand, atau boleh ditulis di kolom chat ya. Oke, silakan Kak. Puji nama Tuhan. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang boleh mengadakan acara ini. Kami percaya ada Roh Allah di sini, walaupun dalam kondisi pakai Zoom ya kita semua. Jadi kita kiranya kesaksian ini memuliakan nama Tuhan. Nama saya Bianca, tapi nama kesayangan saya Baby. Kalau Cela panggil saya Baby. Puji Tuhan, saya mulai terdeteksi kanker payudara. Dimulai itu dari tanggal 17 Agustus tahun 2021. Saya melakukan vaksin Moderna. Saya tahu rangkaian perjalanan ini adalah atas pimpinan Tuhan karena saya baru divaksin pertama tuh 17 Agustus. Sementara udah terjadi banyak vaksin-vaksin saya tidak ikut. Entah bagaimana saya ikut vaksin itu tanggal 17 Agustus dan mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah pulang dari vaksin, malamnya saya pusing kepala tapi moderate, tapi tiba-tiba timbul bonjolan di payudara kanan saya. Bersyukur kepada Tuhan. Ternyata Moderna ini memiliki satu formula yang memang sensitif dengan kelenjar getah bening. Lalu, puji nama Tuhan lagi, aku langsung melakukan pemeriksaan di Mamo dan USG. Kenapa saya tahu ada benjolan? Karena saya sering melakukan sadari sering saya lakukan. Jadi kalau mandi saya cek payudara saya, ketiak dan sebagainya. Kenapa? Karena mama saya tahun 90 itu terdeteksi kanker payudara dan dia sudah diangkat yang sebelah kiri. Dan pada saat itu kondisinya cukup ganas, tapi kembali karena pertolongan Tuhan, mama saya masih ada loh sampai hari ini, umur 87 tahun, sehat, kuat di dalam Tuhan. Jadi, wow, luar biasa ya. Itu semua mukjizat Tuhan tetap ada, dia ada dulu sekarang sampai selama-lama. Jadi lanjut cerita, aku cek USG sama Mamo. Dokter USG sudah menyatakan saya masuk di BIRATS 5. BIRATS 5 itu sangat dicurigai ganas. Topnya itu 6, 1 sampai 6, saya di 5. Saat menerima kabar seperti itu, ini ada satu kesaksian juga ya. Kalau orang banyak berdoa buat orang kesembuhan sakit dan sebagainya, berdoalah buat kami yang divonis. Karena pada saat itu, ya puji Tuhan punya anak-anak yang takut sama Tuhan, jadi kami berdoa. Karena saat itu cuma dokter USG yang ngomong. Dokter USG cuma bilang begini,
Sekarang langsung ke onkologi ya, jangan cari alternatif lain. Karena kemungkinan kamu kayak mama kamu. Karena kalau kita diperiksa dia akan tanya sejarah, apakah kamu menyusui. Saya menyusui anak saya tiga-tiganya. Jadi sebenarnya memang mungkin karena keturunan ya, karena keturunan dari mama saya dan om saya juga ada ya, tapi sudah meninggal. Malah om saya baru kenal meninggal. Lalu puji Tuhan, pokoknya puji Tuhan terus nih kalau kesaksian saya ya, terus puji Tuhan. Tanggal 1 saya ketemu dokter, 1 September saya ketemu dokter. Dokter ini sempat galau ya, dari hari Jumat tuh dibilang birat 5, aduh ganas. Atau dokter bilang, Mak gue mana? ya betul, kamu ganas, yang sebelah kanan. Tapi puji Tuhan, kamu datang cepat. Karena waktu itu timbul benjolan dekat pentil itu segede biji sesawi atau kacang hijau, ya. Kamu memang ganas sebelah kanan, sebelah kiri kamu masih oke. Tapi dari awal saya udah bilang, begitu masuk ruangan saya bilang, dokter, angkat dua-duanya. Nggak tahu ya, saya dikasih kepastian, kekuatan, kemampuan, keyakinan bahwa harus angkat 2. Dan saya tanya sama dokter, payudara itu gunanya apa? Karena mungkin saya nggak tahu ya, saya bukan dokter. Apa dia menutupi jantung ke paru-paru, apa hubungan sama leher, saya nggak tahu. Jadi dia bilang, payudara ada 2 kegunaannya, yaitu kalau mau punya anak sama kecantikan. Kedua-duanya saya puji nama Tuhan, saya sudah lewati semua. Saya punya 3 anak yang diberkati banget, saya diberkati dengan 3 anak ini. Jadi saya rasa nggak perlu 2 diangkat. Lalu tanggal 8 saya langsung melakukan double mastectomy. Dan ternyata tanggal 8 ketika diangkat, yang sebelah kanan itu udah naik ke stadium 2. Yang sebelah kiri sudah aktif. Saya tuh sedang dalam kondisi ada event di gereja, vaksin di gereja untuk jemaat dan masyarakat sekitar. Saya tuh sempat tanya sama dokter, dok, boleh nggak tanggal 19 September aja? Jadi saya selesaiin kerjaan saya dulu gitu. Dokter bilang tidak bisa, kamu harus langsung. Tanggal 8 saya terdeteksi kanker payudara stadium 2 dan kondisinya sudah aktif ya, yang kiri sudah aktif. Jadi kalau saya lihat itu semua perjalanan ini Tuhan yang atur. Nggak bohong sih, waktu itu ngeblank. Tapi puji Tuhan saya nggak marah sama Tuhan. Saya nggak marah, saya cuma bilang, Tuhan, aku mau ikut kemana tiang awan dan tiang api itu melangkah. Saya mau ikut karena saya tahu di situ ada Tuhan. Itu kekuatan aku. Dan puji Tuhan, semua diberesin sama Tuhan Yesus. Operasi tidak bisa BPJS. Kalau BPJS nunggu 1-2 bulan. Dan bisa dibayangkan dalam waktu seminggu aja, stage saya udah naik. Dari 1, udah naik ke 2. Lalu PA-nya keluar tanggal 23 September. Dan saya, jadi jenis kanker tuh banyak. Saya termasuk yang ada HER2 positif. Saat itu tidak bisa melalui hanya kemoterapi, harus ada suntikan. Dan saya hanya bilang sama, waktu itu saya datang ke dokter, onko udah selesai dong. Kamu datang ke dokter ngurusin kemoterapi. Ada satu kalimat yang dokter kemoterapi bilang begini, kamu nggak bisa di kemo aja, harus ada suntikan. 18 kali suntikan dulu. Ada 18 kali suntikan yang harus dengan kemoterapi. Saya harus kemoterapi 8. Padahal di awal, kata dokter, karena kamu datangnya masih kecil, kamu tuh bisa nggak di kemo, katanya gitu. Makanya aku udah angkat aja dua-duanya. Ternyata karena dalam seminggu naik, dia bilang kamu tetap harus di kemo 8 kali. Tapi harus ada HER2 lagi. Terus dia bilang gini, tidak ada kesembuhan yang 100% dari kemoterapi. Hanya sekitar 70% dengan kemo ya, dan HER2 itu hanya menaiki berapa persen. Ketika dia bilang begitu, saya cuma bilang satu. Kesembuhan 100% hanya bisa didapat dari darah Yesus. Darah yang berkuasa. Setelah itu saya tenang. Jadi saya sekarang lagi jalanin
kemoterapi, dan kemoterapinya pun, aduh panjang nih kalau mau cerita ya, karena dari setiap, ya memang Tuhan pelihara ya. Kemoterapi saya yang pertama berjalan dengan luar biasa. Tuhan tolong. Ya, tolong juga supaya terus berjalan dan baik-baik saja. Saya kemoterapi, nggak ada apa-apa, puji Tuhan rambut masih ada ya. Dan saya nafsu makannya cukup banyak. Tetap doakan. Terima kasih buat yang udah datang, tuh banyak teman-teman tim doa aku. Karena aku bilang doamu adalah kekuatanku. Ini sih kesaksian dari aku, kiranya menjadi berkat dan sukacita. Puji Tuhan. Wow, luar biasa banget ya. Dalam kondisi yang kalau buat seorang wanita itu agak udah susah banget, Kak Bianca masih tetap bisa bersyukur, luar biasa banget. Terus udah gitu setiap detil-detil dan setiap apapun jawaban yang kayaknya kalau kayak itu beban banget, tapi buat Kak Bianca itu tuh bisa dijalani dengan ucapan syukur. Kak Bianca super girl banget. Wonder Woman banget. Oke, Kak Bianca, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Boleh saya mulai ya, Kak Bianca, saya bacakan ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rebecca Mulyana Sentosa. Ibu Rebecca bertanya, Ibu Bianca, apa yang dirasa untuk pertama kali pada tempat benjolan? Itu apakah ada rasa sakit atau tidak? Atau cuma terasa benjolan saja? Mungkin Kak Bianca bisa langsung jawab. Puji Tuhan, selama saya biasa mandi, saya kan suka sadari itu. Ya waktu itu tidak rasa apa-apa. Bahkan dokter bertanya, ini sebenarnya cancer udah ada sekitar 4 tahun lalu. Karena ketika dikasih lihat USG-nya, masalah yang dia pegang, payudara saya dipegang benjolan itu, ini bukan masalahnya. Dia kasih lihat, udah ada akarnya ke bawah. Itu pun menjadi pertanyaan dia, apa yang kamu rasakan selama ini? Saya suka pegel memang di belakang. Saya pikir karena saya suka bawa tas gede-gede, berat-berat saya suka bawa tas. Dan saya suka nyetir. Dan ternyata kata dokter mungkin karena itu, tapi aku tidak pernah terlalu mengusik ya. Nah, Tuhan tolong dengan Moderna ini, dia menonjolkan apa yang tidak tertonjol. Jadi untuk saya tidak ada rasa apa-apa. Begitu, jadi tetap lakukan sadari semuanya. Dan kalau udah umur-umur begini, apalagi kita umuran menopause ya, umur kan 49, kadang-kadang kita rancu nih, wah gue nih gejala meno atau apa, dan ya Tuhan tolong kita semua. Berarti waktu itu yang terasa cuma benjolan ya, tapi Kak Bianca langsung tes, langsung periksa ke dokter gitu ya Kak ya. Kak boleh sharing mungkin dokternya itu ke dokter yang apa ya Kak, khusus apa atau bagaimana? Pertama yang harus dicek tentu kita bawa data ke dokter ya, yaitu kita cek USG dan mamo dulu. Itu sih yang saya kerjakan. Saya nggak tahu kalau secara prosedur, tapi itu yang saya kerjakan. Saya USG dan mamo, lalu setelah itu saya bawa ke dokter onkologi, Saya dengan dokter Albandien, puji Tuhan, luar biasa. Ini juga ada kesaksian. Ini dokter nggak bisa diketemuin. 2 minggu ngantrinya kalau ketemu dia. Saya bisa langsung ketemu. Kalau bukan Tuhan siapa? Ya, kalau mau cek ke dokter onkologi. Ini kita jadi tumbuh iman yang luar biasa ya dari Kak Bianca ya. Harus dong. Kak Bianca waktu ngalamin semua ini, ada nggak kira-kira support sistemnya? Kalau anak-anak kan pasti ya, tadi Kak Bianca kan bilang mereka berdoa. Selain dari anak-anak, ada nggak support system yang Kak Bianca boleh sharing ke kita, mungkin supaya kita semua ini jadi tahu, oh ternyata kita butuh komunitas atau butuh apa gitu. Gimana? Ada siapakah yang membantu selama proses melewati masa-masa berat ini? Puji Tuhan terus kalau sama saya ya. Pokoknya puji Tuhan terus. Kebetulan memang aku sedang ada di kondisi sedang menolong para hamba-hamba Tuhan untuk melakukan kegiatan vaksin, dan itu jadi seluruh hamba Tuhan ramai banget. Nah tiba-tiba kan dicabut tuh saya. Kan saya bukan lagi sakit, saya lagi membantu mereka mau ngatur acara kan. Jadi yang pasti kuasa doa itu luar biasa. Dan kalau boleh nih teman-temanku yang memang sudah berdoa buat aku, boleh kasih tanda heart atau sesuatu supaya lihat bahwa itulah support system aku. Semua yang masuk ke ruangan
sini, yang temenin aku kasih reaction supaya semuanya tahu bahwa inilah support system aku, di mana mereka sediain war room buat aku, kalau aku perlu mereka berdoa, dan aku rasakan sungguh memang tim doa aku itu luar biasa mendoakan. Dia tuh beneran. Beneran. Teman yang Ini semua banyak banget nih Kak. Berarti temennya semuanya ini ya, luar biasa sekali ya. biasa. Mereka tuh luar biasa. Tuhan kirim pasukan luar biasa untuk mendoakan nama Tuhan. Dan tadi yang saya belajar itu gini Kak. Kak Bianca lagi sibuk melayani pelayan-pelayan Tuhan ya pada saat itu ya. Jadi Kak Bianca dikuatkan dari situ juga ketika kita melayani ya, Tuhan akan melayani kita juga, begitu ya Kak ya. Wow, kesaksian yang luar biasa. Saya diberkati banget dengan imannya Kak Bianca. Saya percaya wanita-wanita di sini juga sangat diberkati. Oke, wanita-wanita kita yang merasa diberkati, boleh kita kasih heart dan atau tepuk tangan atau mungkin kasih reaction supaya Kak Bianca tahu. Kak Baby. Terima kasih semuanya. Oke, apakah ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari wanita-wanita di sini? Ada yang mau nanya Kak Bianca mungkin? Ada pertanyaan seputar mungkin kanker payudara, atau mungkin ada yang mau ngasih semangat buat Kak Bianca? Boleh silakan dinyalakan saja mic-nya dan boleh langsung kasih semangat. Kak, terima kasih banget. Kita tuh beruntung banget Kak Bianca boleh datang ke tempat ini. Thank you. Thank you so much. Terima kasih. Oh ya Kak, sebelum kita tutup question and answer malam ini, ada nggak Kak pesan khusus yang Kak Bianca mau bagikan di komunitas wanita ini? Terutama buat para wanita-wanita bukan perempuan biasa ini. Oh, ada peserta dari Amerika juga, luar biasa. Aku mau bilang, ketika kita sekarang sedang berjalan bersama Tuhan, kita harus tahu posisi kita itu siapa di mata Tuhan. Sehingga kita mendapati segala baik berkat, baik apapun, kita tahu siapa kita di mata Tuhan. Itu terjadi, kalau saya bersaksi satu lagi ya, bukan menjelekan rumah sakit, tapi memang pemilihan rumah sakit itu ketika saya mau kemo itu struggle. Antara saya ada di Darmais ya, pasien BPJS Darmais. Jadi keluarga ingin saya nyaman ketika di kemo, karena katanya kemo itu kan susah lah, botak lah, muntah lah, apa segala macam, itu kan research ya. Jadi keluarga tuh sayang banget sama aku. Dia bilang, Mam, babe, kamu tuh nanti di sini nggak enak, gini-gini. Jadi kita galau mau pilih rumah sakit. Kadang juga galau mau pilih dokter. Kadang-kadang galau mau pilih pengobatan bagaimana. Satu yang menjadi kekuatan saya, doa yang kita semua tahu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi bukan tempatnya yang menjadi masalah, bukan dokternya, bukan medisinnya, bukan siapa atau caranya, tapi datanglah kerajaanmu. Jadi kita tahu bahwa ketika menginjakkan diri ke suatu tempat, ke tempat dokter, ke rumah sakit, kemo atau apapun juga pemeriksaan, kita harus tahu bahwa kita anak Tuhan, bahwa suasana sorga akan dirubahkan buat kita. Kita jangan tergantung sama dokter. Kita jangan tergantung. Saya bukannya di sini ada dokter-dokter juga nih yang datang nih, saudara-saudara saya. Tapi maksudnya saya, jangan kita terlalu bergantung, karena kita ini anak raja. Kita tarik kerajaan Allah dan jadilah kehendak Tuhan. Itu yang membuat mindset kita akan berubah. Dan kalau kita firm sama Tuhan, Tuhan aku anakmu, aku ini kepunyaan Tuhan. Tuhan pun akan firm sama kita. Dia akan berjalan bersama kita. Jadi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita ini punyanya Tuhan. Tuhan tahu paling baik, yang terbaik buat hidup kita. Lebih dari semuanya. Jadi serahkan kepada Tuhan. Surrender all to God's plan semuanya. Kita tenang. Tuhan atur. Kalau kita udah kasih ke Tuhan, Tuhan akan pelihara. Tetap doakan supaya nama Tuhan tetap ditinggikan dan aku terus dimampukan untuk menjalani ini semua dan menjadi kesaksian buat semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Big hug for you Kak Bianca. Wow, luar biasa banget.
malah Kak Bianca yang ngasih kekuatan buat kita ya. Bukannya kita yang ngasih kekuatan buat Kak Bianca, luar biasa banget. I wish I can be there for you. Tapi dalam masa seperti ini kami terus mendukung doa buat Kak Bianca. Sebut Ya. namaku ya, sebut namaku di dalam doa-doamu, sebut namaku dan anak-anakku di dalam doa-doamu, please. Oke wanita-wanita yang hadir malam ini, kita sepakat semuanya akan bawa Kak Bianca terus dalam doa kita ya, setiap hari. Jangan live dulu, kita mau foto bareng, oke? Kalau boleh, aku minta ini, silakan dinyalakan kameranya. Yuk, kita coba makan waktu kurang lebih 10 detik. Siap-siap ya, yang mau foto ya. Siapa ya Kak yang mau foto? Kak Joen ya. Aku juga foto, oke? Ada 3 layar, so senyum yang paling manis. Ada 3 layar ya. Nah, 1, 1, 2. senyum yang manis ya, karena kita nggak tahu kapan giliran kita. Thank you. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih buat supportnya ke Kak Bianca. Ya, Kak Bianca semangat terus ya, luar biasa. Kak Bianca semangat. Ayo silakan nyalakan mic-nya semuanya. Semangat Kak Bianca juga Tante Siska. Semangat semua, Bianca semangat, Tante Siska. Tante Siska juga ya, semangat ya. Semuanya. Uh, Memang mereka itu bukan perempuan biasa loh. we are Mereka stronger hebat. together.